Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita kembali hadir di dalam doa pagi dan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mengucap syukur bersama-sama buat kasih setianya, kebaikannya yang senantiasa berlaku atas hidup kita. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Bapa kita di surga, mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh memasuki hari ini itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kemurahan-Mu saja. Bapa terima kasih, ampunilah segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, tahirkan kami ada dalam hadirat-Mu. Terus Engkau beracara di dalam doa pagi ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar hadirat Tuhan boleh kami rasakan, kebenaran firman yang nanti akan di-sharingkan oleh hamba-Mu juga boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami. Mari mengucap syukur, betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari mengucap syukur buat kebaikan Allah kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Katakan, dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadil. Katakan bersama, dan bermazmur bagimu Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Mari mengucap syukur ya Tuhan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Amin. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami dimuliakan atas Mari angkat hatimu bersama-sama, katakan ya Tuhan kami, Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Sama-sama katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, Naikkan pujian baginya, haleluya, haleluya. Puji syukur kami naikkan, haleluya, bagi Allah kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Glory bagi Allah, oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur bagimu Tuhan, puji syukur bagimu, haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah baik Kau memberikan menjadikannya buat hidup kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada waktu beberapa saat sejenak, mungkin untuk saat kita bersaat teduh secara pribadi, atau mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadiratnya. Mari bawa secara pribadi di hadapannya pagi hari ini. Kau mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Amin, amin, amin. Tuhan sumber pertolongan. Amin, amin, amin. Tuhan sumber kekuatan bagi umat-Mu. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang menopang. Amin. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu. Amin. 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 Engkau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Tiada hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya.
Mari naikkan bersama kata, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan bersama, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sungguh besar kasih setia Allah kami. Amin. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Yo sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Amin. Yes. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga,
Kau membuatku berharga di matamu. Itulah pernyataan iman kami Tuhan. Biar sebentar kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi hari seperti ini adalah sangat baik kalau kita awali dengan puji-pujian dan firman Tuhan tentunya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pastikan ini menjadi kebiasaan kita semua saudara. Sehingga menjadi irama hidup. Dan ini akan sangat membentuk karakter kita juga. Di samping pengetahuan akan kehendak Tuhan, ya, untuk mengendalikan natur dosa kita juga. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah setiap pagi bukan hanya jadi kebiasaan Tuhan, tetapi merupakan kerinduan kami semua. Setiap pagi mau dengar firman Tuhan, mau memuji Tuhan, mengawali hari kami dengan benar, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga urapi mulut hamba-Mu ini. Kau pakai untuk menyampaikan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang itu tidak sadar siapa dirinya. Ya, mungkin saudara bingung apa yang dimaksud. Saya sadar kok Pak siapa saya. Iya betul. Tetapi maksud saya adalah banyak manusia itu tidak sadar bahwa dirinya itu sangat berharga dan diingini oleh Tuhan supaya tidak ada yang binasa. Begitu. Secara teori mungkin orang mengatakan sadar. Tetapi faktanya kenapa perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam banyak kasus bahkan melawan kehendak Tuhan. Dalam banyak kasus bahkan mensabotase pekerjaan Tuhan. Bagaimana itu penjelasannya? Sulit kan ya saudara ya? Padahal harusnya kalau kita mengerti, kita dukung rame-rame pekerjaan Tuhan. Bukannya malah sabotase, kan begitu. Nah, inilah yang sangat menyedihkan hati sebenarnya. Sebab hidup ini kan cuma sementara. Sebentar juga berlalu, saudara. Kalau saudara mementingkan kepentingan diri sendiri, untungnya juga cuma berapa sih? Tapi akan berakibat fatal, hilangnya keselamatan. Yang tadinya harus hidup kekal, ternyata malah binasa hanya gara-gara untung sedikit. Saudara, jangan begitu saudara. Kita hidup ini ya, jangan sampai kita salah langkah karena tidak ada kembali lagi ke masa lalu. Kita terus melaju ke masa depan. Ya. Jadi setiap apa yang kita bicarakan, kita katakan, kita lakukan, kita harus melakukannya dengan kesadaran diri. Siapa diri kita? Kita ini anak Allah. Jadi kita harus melakukan, mencerminkan sebagai anak Allah. Anak Allah itu jangankan kita bicara soal anak Allah. Orang dunia saja yang baik hati jujur, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berdusta, kan begitu. Tapi heran kalau ada orang yang mengaku percaya tapi berdusta, merampok milik orang lain, apalagi ya, mencuri, gosip, dan lain sebagainya. Sedih kan ya saudara kalau ada seperti itu. Jangan ya, bertobat lagi. Ya, banyak orang itu tidak sadar diri, sehingga apa yang dia lakukan itu semuanya bertentangan. Ya, contohnya beginilah saudara. Kalau ada seekor harimau dibesarkan di kandang ayam, nanti dia merasa sebagai ayam jangan-jangan. Padahal ia harimau, dia lupa jati dirinya.
Nah, ini hanya ilustrasi, tentu saja tidak tepat sekali. Sama, kita ini anak Allah, tapi kok kelakuannya seperti anak dunia, bahkan anak kejahatan. Itu kan seperti lupa diri siapa dirinya, untuk apa ia hidup, untuk apa ia diciptakan, tujuan hidup ini apa. Ya, banyak orang percaya itu sudah diselamatkan, tapi hidupnya masih penuh dengan ketakutan, takut miskin, takut setan, takut ini, takut itu, masih hidup duniawi, penuh iri hati, gampang tersinggung, ngambekan, ya, selama hidupnya cuma mencari pembenaran, egonya diutamakan, kan begitu. Kalau seperti itu kan sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Sama saja dengan ia lupa siapa dirinya. Kalau orang lupa siapa dirinya, waduh, hidupnya jadi kacau, saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah naik. Gereja dipanggil hari ini untuk hidup dalam perspektif surgawi, untuk hidup sebagai warga kerajaan surga. Kita dipanggil menjadi umat kerajaan surga. Jangan sampai kita tidak sadar diri, ya. Mari kita anggap pagi ini merupakan panggilan bagi kita semua, bahwa kita ini gereja Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, sebab kita dipimpin oleh Roh Kudus, sumber segala karunia, sumber segala kuasa juga. Makanya kita harus hidup menjadi garam dan terang. Saudara ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan sabotase. Kalau tidak bisa mendukung, ya diam saja, doakan. Malah diam-diam merencanakan kejahatan. Itu kan cari penyakit sendiri, saudara. Cari celaka itu namanya. Nanti kalau sudah celaka, sudah terlambat. Ya, Tuhan Yesus memang sudah ada di surga bersama Bapa. Tetapi pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan di bumi. Itulah sebabnya gereja Tuhan diberi misi supaya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita ini sebagai gereja Tuhan tidak sadar diri bahwa aku itu gereja loh. Tubuhku ini gereja, bait Allah. Kemanapun aku pergi, Roh Kudus bersamaku. Sehingga aku harus hidup kudus. Sehingga sebagai gereja Tuhan aku harus mengabarkan kabar baik. Harus menjadi teladan. Begini loh gereja Tuhan itu kalau hidup. Mestinya begitu. Harus mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Bukan hidup malah duniawi, kompromi, melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, hanya untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Itu saja sudah dapat duit dari cara yang tidak halal, tapi sombong, tapi pelit sama sesama. Bagaimana ini? Mau selamat tapi begitu hidupnya. Saudara, pagi ini kita diingatkan sebagai gereja Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan fungsi gereja itu. Sebagai display. Kalau di real estate itu sebagai rumah contoh. Ya, display, prototipe. Yang pertama, yang sulung, yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang berikutnya kita semua. Gereja Tuhan. Orang-orang percaya seluruh dunia. Kerajaan surga di bumi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, itu tugas kita juga, saudara. Kita diutus Tuhan untuk hidup sebagai warga kerajaan surga. Sehingga orang bisa mengerti, oh, suasana surga secetik, secercah cahaya. Mereka bisa nikmati melalui hidup kita. Bertobat ya, saudara ya. Jangan mementingkan diri sendiri terus. Nanti kau celaka. Karena Kristus mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Dia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dengan firman kebenaran. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih. Biarlah
Berkat-berkat Tuhan turun atas seluruh pelayan Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.